Perkenalkan, nama saya Yohanesa Buleweha, berasal dari kelas 3C, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tusanipa, Indonesia. Di sini saya akan membuat video pembelajaran meresensi buku dengan judul buku Perkembangan Peserta Didik pada bab 2 mengenai karakteristik dan perbedaan individu. Pada bab 2 terdiri dari 3 subbab. Yang pertama, individu dan karakteristiknya. Yang kedua, perbedaan individu, dan yang ketiga, aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan individu. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan meresensi buku dengan judul Perkembangan Peserta Didik pada bab 2 dengan materi karakteristik dan perbedaan individu. Yang pertama, saya akan membahas mengenai identitas buku. Penulis atau pengarang Dr. Agus Wedi, MPD, Dr. Murisal, MPD, Rudi Haryono, SS, MPD, M. Solihin, MPDI. Tahun terbitnya pada bulan Juli 2021. Penerbit Media Sains Indonesia, CV Media Sains Indonesia, Melong ASI, Regens B40, Cijerak, Kota Bandung, Jawa Tengah. www.penerbitmedia.com. Judul buku Perkembangan Peserta Didik, subtopik pada bab 2, karakteristik dan perbedaan individu. Baik, yang berikut kita akan membahas mengenai karakteristik dan perbedaan individu pada bab 2. Dan akan membahas subbabnya. Subbab yang pertama, individu dan karakteristiknya. Yang kedua, perbedaan individu. Yang ketiga, aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan individu. Yang pertama, kita akan membahas mengenai karakteristik dan perbedaan individu. Individu adalah unit dasar dalam masyarakat yang memiliki karakteristik unik dan berbeda-beda satu sama lainnya. Setiap individu dibentuk oleh berbagai faktor. Yang pertama termasuk faktor genetik, lingkungan, pengalaman, dan pendidikan. Pada poin yang berikut, teman-teman, kita akan membahas mengenai individu dan karakteristiknya. Setiap individu memiliki karakteristik yang membedakannya dari yang lainnya. Karakteristik ini mencakup aspek fisik, psikologis, dan sosial. Secara fisik, ciri-ciri seperti tinggi badan, warna kulit, dan bentuk tubuh adalah beberapa contoh yang mencerminkan keunikan dari diri individu tersebut. Sementara itu, karakteristik psikologis seperti kepribadian, minat, dan nilai-nilai yang dianut juga mempengaruhi cara individu berinteraksi dengan dunia dan sekitarnya. Yang berikut karakteristik sosial seperti latar belakang, budaya, pendidikan, dan juga berperan penting dalam membentuk cara pandang dan perilaku dari individu tersebut. Individu juga dapat didefinisikan sebagai entitas yang memiliki identitas sendiri. Karakteristik individu mencapai aspek termasuk sifat-sifat, nilai-nilai, minat, dan kemampuannya. Sifat-sifat ini dapat dibedakan menjadi 2 kategori. Yang pertama, sifat bawaan yang dipengaruhi oleh faktor genetik dan sifat yang didapat dari lingkungan. Memiliki bakat alami dalam musik, tetapi kemampuan tersebut juga dapat diasah melalui pendidikan dan pengalamannya. Selain itu, karakteristik individu juga mencakup cara berpikir, emosi, dan perilaku yang berbeda. Semua ini menciptakan keunikan dalam setiap diri individu tersebut. Baik, pada poin yang berikut kita akan membahas mengenai perbedaan individu. Perbedaan individu adalah sebuah konsep yang menggambarkan variasi yang ada di antara orang-orang. Perbedaan ini bisa muncul dalam bentuk seperti kemampuan kognitif, bakat, kecenderungan emosional, dan gaya belajar. Misalnya, beberapa individu mungkin memiliki kemampuan yang luar biasa dalam matematika, sementara yang lain lebih unggul dalam seni atau olahraga. Perbedaan ini penting karena menciptakan keragaman dalam masyarakat. Keberadaan ini dapat menjadi sumber kekuatan, inovasi, dan kreativitas, tetapi juga bisa menimbulkan tantangan dalam interaksi sosial dan kolaborasi. Yang berikut, masuk pada poin ketiga, kita akan membahas mengenai aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan pada individu. Pertumbuhan dan perkembangan individu terdiri dari beberapa aspek, termasuk fisik, emosional, sosial, dan kognitif. Pertumbuhan fisik mencakup pertumbuhan dalam ukuran dan proporsi tubuh, sedangkan perkembangan emosional berkaitan dengan kemampuan individu dalam mengelola perasaan dan mengembangkan hubungannya dengan orang lain. Aspek sosial melibatkan interaksi dengan lingkungan dan orang-orang di sekitar seperti teman, keluarga, dan masyarakat.
Yang terakhir, perkembangan kognitif mencakup kemampuan berpikir, belajar, dan memecahkan masalah. Secara keseluruhan, karakteristik dan perbedaan individu adalah bagian penting dalam kehidupan manusia. Memahami keunikan masing-masing individu membantu kita untuk lebih menghargai keberagaman yang ada serta menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis. Dengan mengenali aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan, kita dapat lebih baik mendukung satu sama lain dalam menjalankan menuju potensi penuh masing-masing setiap individu. Setelah membahas 3 poin dari subbab pada bab 2 mengenai karakteristik dan perbedaan individu, sekarang kita masuk pada poin yang berikut. Kita akan membahas kelebihan dan kelemahan dari buku perkembangan peserta didik. Yang pertama, kita membahas mengenai kelebihannya. Kelebihannya dari segi fisik buku yang menjadi kelebihan yaitu pada halaman cover menunjukkan bahwa dari berbagai ekspresi dari anak, hal ini secara tidak langsung menggambarkan isi buku tentang perkembangan peserta didik. Yang kedua, bahasa yang digunakan dalam buku membandingkan ini cukup komunikatif dan mudah dipahami oleh pembaca. Hal ini dapat kita lihat pada relevansi antara kalimat yang satu dengan yang lain yang saling berkesinambungan. Yang ketiga, pada setiap bab dalam buku ini dilengkapi dengan tujuan pembelajaran dan strategi pembelajaran yang akan diterapkan sesuai dengan materi pada bab tersebut. Yang keempat, selain itu, pada setiap akhir bab dalam buku ini dilengkapi dengan evaluasi pembelajaran yang sangat membantu sebagai alat evaluasi bagi pengguna buku ini. Yang terakhir, pada pembahasan bab 2 tentang karakteristik dan perbedaan individu peserta didik dibahas secara mendalam dan terperinci. Selain perbedaan fisik dan intelijensi, juga dibahas tentang gaya belajar, gaya kepribadian, dan perbedaan temperamen. Yang kedua, kita akan membahas mengenai kekurangan dari buku tersebut. Yang pertama, apabila buku ini memiliki gambar, tiap pembahasannya akan lebih mudah dipahami dan diberi gambar tersebut dapat menarik pembaca untuk membaca buku tersebut. Yang kedua, terlalu banyak jumlah halaman buku sehingga para pembaca yang ingin membaca isi buku tersebut sudah terlebih dahulu malas dan karena melihat tebal dan isi halamannya yang begitu banyak. Yang berikut, poin yang terakhir membahas mengenai manfaat. Manfaat buku ini bagi para pembaca yaitu untuk mengenali karakteristik dan perbedaan individu, membentuk rasa saling menghormati dan menghargai dalam kehidupan sosial. Saling menghormati dan menghargai menjadi salah satu hal yang termaksud dalam manfaat keberagaman karakteristik individu. Pentingnya membentuk rasa saling menghormati dan menghargai akan membuat kehidupan masyarakat juga menjadi lebih rukun. Sekian video singkat meresensi buku dari saya mengenai perkembangan peserta didik dengan judul buku pada bab 2 karakteristik dan perbedaan individu. Atas perhatian Pak dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa nonton video ya. Terima kasih, dadah.